Di Tegal, Jawa Tengah, warga antri berdesakan membeli beras dan paket sembako murah di Pasar Kerandon, Kecamatan Margadana. Aksi saling dorong pun membuat petugas kesulitan melayani warga. Paket sembako yang dijual terdiri dari 5 kg beras, 1 liter minyak goreng kemasan, dan 1 kg gula pasir seharga Rp85.000. Harga ini jauh lebih murah dibanding harga di pasaran. Kan murah. Murah. Harganya berapa Bu emang? Harganya 85. Dapat apa aja Bu? Dapat beras 5 kilo sama gula 1 kilo, terus minyak 1 liter. Kalau di pasaran sampai berapa Bu? Kalau di pasaran lebih, 1 kilonya itu beras 15 lebih ya, sama gula itu udah 17. Terus minyak 16.000. Berarti 100 lebih ya? Iya, lumayan. Dalam waktu kurang dari 1 jam operasi pasar Bulog, 400 paket sembako ludes terjual. Warga berharap operasi pasar ini terus dilakukan hingga menjelang Lebaran mendatang. Suasana serupa terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu menyerbu pasar murah yang digelar di Kelurahan Mukti Harjo Kidul, Kecamatan Pedurungan. Mereka mengantri untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan telur dengan selisih harga yang lebih murah dibanding yang dijual di pasaran. Ya, alhamdulillah kita dapat beras, minyak dengan harga segitu. Kalau kualitasnya sendiri, Mbak? Kualitas untuk sekarang ya lumayan lah Pak. Harganya kan semakin mahal semua. Pemilihan lokasi pasar murah sengaja dilakukan di Kelurahan Mukti Harjo Kidul karena jumlah warga yang cukup banyak dengan status ekonomi menengah ke bawah. Beras 1 ton yang disediakan pun habis terjual hanya dalam waktu 1 jam. Sementara itu di Kediri, Jawa Timur, antrian diwakilkan oleh sendal dan helm yang berjajar di halaman kantor Bulog cabang Kediri sejak pagi. Sesaat setelah outlet dibuka, warga langsung berlarian mengantri demi mendapatkan beras murah. Warga rela antri lantaran harga beras di Kediri mencapai Rp75.000 per 5 kg. Agar merata, petugas membatasi setiap warga hanya bisa membeli 1 bungkus. Warga pun diminta untuk cap jari usai mendapatkan beras. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Tingginya harga beras dan beberapa bahan pokok membuat warga rela mengantre sejak pagi demi mendapatkan beras murah di sejumlah daerah. Dan itu menjadi informasi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Perludem mengubah ambang batas parlemen 4%. Menurut MK, ambang batas parlemen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Di tengah tingginya harga bahan pokok, warga menyerbu operasi pasar murah di halaman Puspemkot Tangerang Selatan, Banten. Ramainya antrean membuat sejumlah warga kecewa karena tak kebagian sembako murah. Mobil pengangkut bantuan paket sembako murah yang tiba di halaman Puspemkot Tangerang Selatan langsung diserbu warga yang telah mengantri sejak pagi hari. Sembako murah yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini diantaranya beras, telur ayam, minyak goreng, dan gula pasir. Akibat ramainya antrean, sejumlah warga harus pulang dengan tangan hampa akibat tak kebagian sembako murah. Dapat sekarang mah saya, padahal saya dekat di sini kantin sebelah, jadi serbu sama orang luar semua. Emang harga beras masih tinggi, Bu? Tinggi banget. Betul. 15-16 ribu, 15 sampai 16 ribu. Ada kalau tadi beli di sini berapa, Bu? 52,5 kan lumayan. Disperindak Tangerang Selatan akan terus melakukan pasar sembako murah guna meringankan beban masyarakat di tengah harga kebutuhan yang kian tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Harga beras di sejumlah wilayah masih mahal seperti di Bandung, Jawa Barat, dan di Sidoarjo, Jawa Timur. Jelang Ramadan, harga beras masih mahal.
Di Bandung, Jawa Barat, harga beras medium masih di angka Rp16.000 per kilogram. Sementara beras premium masih berkisar Rp20.000 per kilogram. Bukan hanya beras putih, harga beras merah juga naik ke angka Rp21.000 dari harga Rp18.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga beras, daya beli masyarakat turun sebesar 30%. Pedagang juga mengeluhkan distribusi beras bulog yang masih minim di pasaran hingga menyebabkan beras lokal kembali meroket. Di Sidoarjo, Jawa Timur, tim Satgas Pangan Polresta Sidoarjo, Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar menggelar sidak Kamis siang. Dari sidak diketahui harga beras medium termurah saat ini masih berkisar Rp14.500 per kilogram. Sedangkan harga beras premium termurah berkisar Rp14.700 per kilogram. Sementara untuk beras bulog termurah dengan kualitas rendah dijual dengan harga eceran tertinggi sekitar Rp11.000 per kilogram. Untuk ketersediaan pasokan sementara dari hasil wawancara aman, tidak ada masalah. Untuk memantau pergerakan harga beras dan stok di pasaran, tim Satgas Pangan dari Polresta Sidoarjo, Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar Sidoarjo juga memantau sejumlah gudang perusahaan retail menengah ke atas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah harga kebutuhan pokok naik jelang bulan Ramadan. Masyarakat mengeluh, berharap pemerintah segera menstabilkan harga. Harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah naik menjelang bulan suci Ramadan. Di Bekasi, Jawa Barat, harga beras naik Rp5.000 per liternya. Selain itu, harga telur yang semula Rp28.000 per kilogram naik menjadi Rp31.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng naik dari semula Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Pembelinya otomatis tuh pada komplain semua. Omset pengaruh, Bu? Omset pengaruh banget. Berapa persen? Sangat pengaruh. Ada penurunan berapa persen? Sekitar 30%-an meningkat. Sementara di Pasar Kejajar Wonosobo, Jawa Tengah, harga komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah cabai. Kenaikan harga cabai mencapai 100%. Cabai merah yang semula dijual Rp50.000 per kilogram, kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Akibatnya, sebagian warga hanya mampu membeli cabai eceran. Warga berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga bahan pokok di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Simulasi program makan siang gratis digelar di SMP Negeri 2 Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Meski identik dengan program paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto, simulasi diklaim digelar atas inisiasi pihak sekolah sebagai sukarelawan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendatangi SMP Negeri 2 Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang untuk mengecek simulasi pemberian makan siang gratis. Menurut Airlangga, paket makan siang gratis senilai Rp15.000 di simulasi ini telah memenuhi kandungan gizi serta kalori dan protein yang tercukupi. Meski program makan siang gratis identik dengan program paslon Capres-Cawapres Prabowo Gibran, namun Airlangga mengklaim dirinya hadir karena diundang oleh pihak sekolah yang berperan sebagai sukarelawan. Airlangga menegaskan jika simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug merupakan inisiatif sekolah dan bukan pemerintah. Karena sebenarnya volunteer, ini kan semua volunteer siapa yang mau duluan. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini representasi Indonesia. Terkait anggaran, Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan jika program makan siang gratis sudah mulai disiapkan dalam RAPBN 2025, sementara simulasi ini dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Anggaran ini dari... Berarti belum masuk APBN, Pak? Bupati. Untuk simulasi ini berarti belum masuk untuk APBN? Nah, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Oh. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Dalam simulasi ini terdapat 4 menu makan siang untuk anak-anak, terdiri atas karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, buah, yang diklaim mengandung 500 lebih kalori, serta 20 lebih gram protein.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Masa menolak hasil pemilu 2024 yang dianggap banyak kecurangan, serta harga bahan pokok yang kian melonjak. Gerakan Masyarakat 1 Maret atau Gema 01 dan 03 serta sejumlah elemen masyarakat lain berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut sejumlah hal, diantaranya adalah menolak hasil pilpres curang, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, serta menurunkan harga sembako. Aksi unjuk rasa kali ini dikawal oleh 2.590 personel gabungan yang berjaga di sekitar gedung DPR RI. Meski demikian, unjuk rasa ini sempat memanas, bahkan massa sempat nyaris baku hantam dengan petugas kepolisian. Massa kesal lantaran aksi mereka dihentikan dan diminta bergabung dengan massa lain yang mempunyai tujuan berbeda. Namun kericuhan berhasil diatasi setelah massa dipisahkan. Massa terus mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengungkap kecurangan pemilu 2024. Massa juga mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan hingga DPR menggulirkan hak angket pemilu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa tolak pemilu curang digelar di beberapa daerah. Di Yogyakarta, massa menandatangani petisi mendukung hak angket. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, massa berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan menuntut paslon nomor urut 2 didiskualifikasi. Aksi bertajuk Petisi Rakyat Jogja ini digelar puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban Penggerak Demokrasi Masyarakat Jogja Istimewa dan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat. Unjuk rasa digelar di depan Museum Serangan Umum 1 Maret. Massa juga menandatangani petisi mendukung hak angket. Mereka menyoroti banyaknya pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan pemilu 2024. Massa juga mendesak DPR untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas politisasi bansos dan penyalahgunaan kekuasaan yang diduga mempengaruhi proses pemilu. Pada intinya mendorong dilakukannya hak angket oleh DPR RI untuk meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara pemerintah terkait dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh kepala negara dalam mempengaruhi proses pemilu, kemudian juga politisasi bansos, dan yang terakhir adalah pelanggaran pemilu. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, unjuk rasa digelar ratusan massa aksi yang tergabung dalam Forum Rakyat Sulsel menggugat di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan. Massa aksi menilai server Sirekap milik KPU sudah disusupkan program pengaturan skor jauh sebelum hari pencoblosan sehingga terkoneksi dengan berbagai lembaga survei quick count dan mengunci angka 57-58% untuk kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo dan Gibran. Adalah diskualifikasi paslon nomor 2 karena sudah menabrak aturan. Oke, yang ketiga adalah turunkan harga sembako. Hari ini memang Jokowi membagi-bagi sembako, tapi justru sembako ini semakin naik, rakyat semakin menjerit. Ingat Pak, itu semua datang demo menjerit kenaikan karena efek dari kenaikan harga sembako. Aksi yang sama juga dilakukan di depan kantor Bawaslu Provinsi Sulsel. Para pendemo mendesak Ketua MPR dan DPR RI beserta jajarannya untuk segera membentuk pansus hak angket dan mendiskualifikasi paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Kesal akibat suara pemilunya tidak maksimal, seorang caleg di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten menutup akses jalan desa dengan tumpukan batu. Inilah video yang memperlihatkan jalan pemukiman warga di Kampung Sandahyang, Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Muspika Kecamatan Mandalawangi yang mengetahui informasi tersebut langsung membongkar bersama warga setempat.
Tumpukan batu yang sempat memutus akses warga setempat dilakukan oleh salah seorang calon legislatif di kabupaten yang kecewa karena suara pemilih di wilayah tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Warga terganggu dengan tumpukan batu hingga harus memutar arah dan mencari jalan lain. Gara-gara itu ada caleg katanya yang kecewa, suaranya sedikit kayak gitu. Jadi ya mungkin dia juga kesal kali ya. Ya udah akhirnya mungkin ditutup lah jalan itu. Tapi udah sekarang udah dibuka lagi sih. Kemudian sempat musyawarah sama warga sama kepala Pitkum gitu kan. Akhirnya alhamdulillah dibuka lagi. Salah satu caleg calon anggota Dewan DPRD yang kecewa terhadap masyarakat di jalan itu dikarenakan suaranya tidak tercapai target. Jalan itu katanya dulu kan udah lama ya, merupakan hibah keluarganya. Selain itu, pihak Kecamatan Mandalawangi akan menempuh jalur hukum jika ada caleg gagal yang berulah mengganggu ketertiban masyarakat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tidak hanya di Pandeglang, penutupan jalan oleh caleg yang juga gagal terjadi di Garut, Jawa Barat. Aksi tersebut dilakukan lantaran kecewa karena kecilnya suara yang didapatkan. Kesal dengan minimnya perolehan suara, seorang caleg di Kampung Ciarok, Desa Kersamanah, Garut, Jawa Barat membenteng jalan akses warga. Tembok batas tinggi 1 meter ini dibangun akibat caleg dari salah satu partai ini kecewa saat mengikuti pemilihan umum pada 14 Februari 2024 lalu. Oleh warga bersama pihak berwenang, tembok yang menutup jalan ini kemudian dibongkar, disaksikan oleh oknum caleg yang gagal. Ya, harapan saya ke depan masyarakat bisa kompak. Gitu. Bersatu lah. Kompaknya seperti apa, Pak? Ya, kompaknya pokoknya ada pilkada, ya kan? Ya. Satu suara. Tokoh-tokoh berkumpul, bargaining dengan calon bupati, terus kesulitan masyarakat apa diomongkan. Dengan adanya kejadian seperti ini, alhamdulillah sekarang sudah ada solusinya. Yang sementara pembentengan jalan, alhamdulillah sudah realisasikan, jadi sudah dibuka. Sudah dibuka lagi, Pak. Penutupan jalan dilakukan pada Minggu 26 Februari 2024 lalu lantaran sang caleg kesal dengan raihan suara pada pemilu. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Akibat palsukan identitas saat mendaftar sebagai caleg, seorang guru menjadi tersangka. Tersangka diketahui berstatus aparatur sipil negara. Seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ditetapkan tersangka setelah diketahui memalsukan identitasnya saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Caleg yang menjadi tersangka diketahui ternyata seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama di Tanah Toraja. Tersangka terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 520 tentang dokumen palsu menjadi caleg. Saat mendaftar, tersangka mendatangi kantor Dukcapil dengan membawa surat pemberitahuan batas pensiun dari BKN untuk mengubah status di KTP dari ASN menjadi pensiunan. Yang diperlihatkan ke kami termasuk dalam SK yang dimasukkan sebagai pendaftaran calon yang tidak terpenuhi. Itu salah satu. Dari partai apa? Dari PSI. Dengan demikian, pada Mei 2023 itu Musa masih aktif dan berstatus PNS, yang mana di salah satu sekolah menengah pertama di wilayah Tanah Toraja. Akibat perbuatannya, pelaku pemalsuan identitas telah dijatuhi hukuman vonis 1 tahun 2 bulan penjara. Tersangka juga didenda 50 juta dan kini menjalani hukuman di Rutan Kelas 2B Makale, Tanah Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.
Kemenparekraf mempercepat proses standarisasi dan sertifikasi usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Standarisasi dan sertifikasi untuk menciptakan ekosistem investasi dan kegiatan usaha yang efektif dan sederhana. Mendorong peningkatan kualitas dan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menggelar rapat koordinasi standarisasi dan sertifikasi usaha wilayah Barat di Tangerang, Banten. Bertajuk Kolaborasi Percepatan Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Usaha. Rapat ini untuk memajukan ekosistem pariwisata yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kita menyiapkan transisi untuk standarisasi dan sertifikasi usaha yang lebih baik ke depan. Karena pemerintahan akan segera berakhir di tanggal 20 Oktober. Program ini juga membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak untuk menerapkan standarisasi dan sertifikasi agar tercipta pariwisata yang berkualitas. Dari Tangerang, Banten, Esra Ambarita Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menemukan adanya penggelembungan suara di data C-hasil tingkat kecamatan dari 120 TPS. Penggelembungan suara diduga sengaja dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Bawaslu menemukan adanya penggelembungan suara di 120 TPS yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Hal ini terjadi selama proses rapat panel rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang digelar cek tanggal 26 Februari 2024. Penggelembungan suara terlihat dari data C hasil di tingkat kecamatan yang jumlahnya tidak sama, bahkan lebih besar dari data hasil C di tingkat TPS. Temuan ini masih mungkin bertambah, mengingat rekapitulasi suara tingkat kabupaten di Bojonegoro masih berjalan. Sementara terkait apakah pergeseran suara itu disengaja atau tidak, Bawaslu Bojonegoro akan melakukan kajian setelah rekapitulasi selesai dilakukan. Dari hasil pengawasan kita untuk rekapitulasi tingkat kabupaten ini ada sekitar 120 C hasil yang harus kami buka, khususnya di situ karena ada pergeseran suara. Nah, itu langsung kita lakukan pembetulan, baik dari Bawaslu maupun saksi partai politik. Kalau proses itu tetap berjalan, artinya pembetulan yang terjadi pergeseran itu kan di tahapan. Artinya ini tidak perlu mengganggu tahapan harus berhenti, tetap harus jalan. Untuk urusan penyelenggara, ini kita sebut oknum ya. Kita sebut oknum itu tetap akan kami proses sesuai dengan perundangan. Artinya itu Sejumlah saksi menduga pergeseran suara yang mayoritas terjadi pemilihan DPRD kabupaten ini dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu, terutama di kecamatan dan desa. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, hilangnya suara sejumlah calon legislatif dan partai politik di penghitungan suara Sirekap menambah daftar permasalahan dalam pemilu 2024. Pemilu ulang didesak untuk dilakukan. Sejumlah kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Salah satunya dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara yang tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Selain itu, hilangnya sejumlah suara diduga terjadi karena saat dilakukan pengecekan tidak ada sinkronisasi jumlah suara yang ternyata angkanya lebih besar dari yang ditampilkan Sirekap. KPU pun mengakui aplikasi Sirekap ada anomali dan sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut.
Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Menyikapi hal ini, PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB hingga Partai Perindo kompak menyuarakan dugaan kecurangan pemilu makin kuat. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang karena semua temuan dugaan kecurangan ini seolah menjadi tanda tanya besar apa yang sebenarnya terjadi dan dikhawatirkan mengancam demokrasi. Menjadi tanda tanya besar, ada apa? Nah, ketika kita mencari kebenaran, kita juga sudah mencoba setiap saat. Laporan juga dari bawah juga sangat maksimal bahwa daya rusak pemilu kali ini juga sangat luar biasa. Maka rekomendasi atau tuntutan Partai Perindo pemilu ulang itu adalah tuntutan yang sangat realistis karena kita ingin mencari kebenaran dari sebuah proses pemilu ini agar terciptanya sebuah demokrasi yang kita inginkan secara bersama-sama. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Perludem mengubah ambang batas parlemen 4%. MK meminta DPR untuk segera merevisi pasal tentang ambang batas sebelum pemilu 2029 digelar. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem terkait penerapan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional untuk menentukan perolehan kursi di parlemen. Yang menurut Perludem, ambang batas parlemen 4% menyebabkan terbuangnya kumpulan suara pemilih pada pemilu. Menurut MK, ambang batas parlemen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. MK setuju dengan Perludem soal ketiadaan dasar penentuan ambang batas parlemen 4%. MK menyebut undang-undang tak pernah mengatur cara menentukan ambang batas, namun ambang batas selalu dinaikkan. Namun keputusan ini baru berlaku untuk pemilu 2029 mendatang, bukan pada pemilu 2024 yang baru saja berlangsung, karena setelah keputusan tersebut, MK akan menyerahkan perubahan ambang batas parlemen kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR, untuk segera merevisi undang-undang tersebut sebelum pemilu 2029 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi meminta ambang batas parlemen 4% segera direvisi. Apakah bisa berlaku untuk tahun 2024? Seperti apa kemungkinan teknis perubahan ambang batas tersebut? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kami melalui sambungan Zoom, pakar hukum tata negara, Profesor Juanda. Selamat malam, Prof. Prof. Juanda, selamat malam. Prof. Juanda bisa mendengar suara kami? Prof. Juanda? Ya. Kami mohon maaf pemirsa, ada gangguan koneksi kami, sambungan kami dengan Prof. Juanda, kami akan perbaiki sejenak.
Kami ke informasi selanjutnya, Bawaslu memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, secara sah dan terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu. Majelis Sidang Bawaslu menjabarkan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Zulhas mendapatkan cuti 13 hari sebagaimana tercantum dalam surat Mensesnek dengan alasan cuti keperluan pribadi. Namun, Zulhas justru menggunakan masa cuti untuk berkampanye. Bahwa terlapor telah melaksanakan kampanye pemilu sebanyak 3 kali dalam 1 minggu, yaitu 1. Pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 di lapangan DKI Sejahtera Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 2. Pada hari Rabu 24 Januari 2024 di Gor Anugrah, Jalan Sultan Beng Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan 3. pada hari Jumat 26 Januari 2024 di lapangan bola Kedung Jaya, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Zulhas yang juga anggota TKN Prabowo Gibran melakukan kampanye di Papua, Makassar, dan Cirebon, Jawa Barat. Atas pelanggaran tersebut, Bawaslu menjatuhkan sanksi teguran kepada Zulhas. Ya pemirsa, kita akan coba kontak kembali Prof. Juanda. Kita akan berdiskusi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta ambang batas parlemen 4% untuk direvisi. Selamat malam Prof. Juanda. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Juanda, ada yang beranggapan sesungguhnya revisi yang diminta ini bisa dilakukan efektif eksekusinya di tahun 2024. Apa iya maksud dari putusan itu seperti itu? Enggak, saya kan berpikir begini, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan pertama kita apresiasi, merupakan putusan yang saya bilang memang sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip kedaulatan rakyat, dan memiliki sifat dan bernuansa memiliki kepastian hukum. Namun demikian, ya walaupun itu merupakan sebuah prestasi yang perlu kita apresiasi, tetapi sebenarnya yang patut disayangkan kenapa Mahkamah Konstitusi belum menerapkan untuk atau memperlakukan untuk 2024 ini, dan itu adalah konstitusional bersyarat untuk 2029. Nah, saya kira kalau mau diterapkan untuk 2024, saya pikir masih memiliki waktu dan bisa diterima. Karena apa? Karena putusan atau keputusan KPU tentang siapa caleg yang terpilih di pemilu 2024 itu baru dilaksanakan 20 Maret. Artinya kalau ini diputuskan kemarin, itu ada sekitar 15 hari waktu untuk para DPR merubah undang-undang itu. Apa bisa semudah itu, Prof. Juanda? Karena kan tenggat waktunya singkat sekali, dan ini kan bicara mengenai revisi kan tentu akan ada bahasan mengenai berapa angka yang tepat, karena pada akhirnya kan MK tidak memutuskan misalnya tanpa ambang batas parlemen 1% atau 2%, tidak ada angka di sana. Iya, tapi begini, kan dalam kerangka untuk kepentingan negara, ya, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok partai tertentu. Saya kira itu kan perlu direspon oleh DPR atas putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk segera, misalnya bisa jadi kan siapa yang
mengatakan tidak bisa. Kan terbukti beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan DPR itu sendiri di masa lalu, ya, itu dalam 2 hari mereka bisa merubah undang-undang. Nah, bisa jadi memang ini adalah tidak cukup 2 hari, misalnya menurut saya untuk menentukan ambang batas yang rasional, yang layak, ya, untuk katakanlah ditetapkan apakah 1% atau 2%, ya, kan masih ada waktu untuk memanggil para ahli, para akademisi, ya, kira-kira Prof. Juanda, misalnya, kalau memang titik beratnya akan kemana sebetulnya? Siapa yang dalam posisi diuntungkan andai kata bahwa ambang batas partai politik ini direvisi dan berlaku 2024? Ya, yang diuntungkan ini kan suara rakyat, terlepas dari efek dominonya. Ada partai-partai kecil yang dianggap di bawah 4% sebagaimana undang-undang pemilu saat sekarang misalnya, ya, tapi katakanlah memang tinggal DPR mengundang ahli pakar untuk meneliti, mengkaji yang layak, yang rasional, yang proporsional, ya, karena pemilu kita adalah sistem proporsional, misalnya apa 2% atau 1,5% misalnya. Oh, itu kajian yang ilmiah, yang objektif dari para akademisi, daripada para ahli-ahli misalnya. Ya, saya kira yang diuntungkan adalah untuk meminimalisir suara-suara rakyat, jangan sampai banyak terbuang, ya, sebagaimana di 2019. Nah, kalau ini misalnya bisa kita terapkan di 2024, itu kan sebuah prestasi yang bulat utuh yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau ini kan saya mengatakan belum bulat, masih lonjong. Ya, lonjong kenapa? Dia berlaku di 2029. Kenapa tidak diberlakukan 2024? Waktu masih ada. Kemudian kalau memang para DPR itu alasannya untuk sidang segala macam, bisa kalau mau, ya, terlepas dari diuntungkan. Oh, ternyata beberapa partai, tetapi iya memang benar ada diuntungkan beberapa partai kecil, antara katakanlah 1,5-2% sampai 3%, ya, mungkin diuntungkan. Tapi esensi di balik itu semua adalah suara rakyat tidak banyak terbuang begitu saja. Kalau sampai puluhan juta, 13 juta sekian seperti 2019, ini kan merupakan sebuah representasi, ya, tidak demokratis begini dan tidak mencerminkan kedaulatan rakyat. Oke, jadi yang saya tangkap terobosan yang dilakukan oleh MK terkesan tanggung, tidak paripurna, begitu ya, yang ingin Anda sampaikan, karena tidak segera dieksekusi oleh DPR dalam hal ini. Ya, sebenarnya DPR itu sebenarnya begini, DPR itu kita tidak menyalahkan DPR sekarang, ya, tetapi sangat disayangkan kenapa MK itu bicaranya setengah hati. Kalau memang MK mau, ya, maka tinggal DPR lagi. DPR saya kira kalau itu perintah dari MK untuk berlaku 2024, pasti bisa DPR itu mau tidak mau. Mereka akan melakukan, kecuali kalau misalnya diperintah oleh Mahkamah Konstitusi terus DPR tidak melakukan. Nah, bola liarnya itu ada di DPR. Kalau sekarang kan gimana DPR mau melakukan, mewujudkan apa, misalnya melakukan di 2024 misalnya, membuat perangkat hukumnya, maksud saya merubah undang-undangnya supaya diterapkan 2024, putusan MK itu sendiri untuk 2029. Nah, itu yang saya maksud, ya, agak setengah hati atau tidak bulat gitu loh. Nah, kepalangan satu sisi, ya, menurut saya kepalangan MK itu mengatakan pertimbangan hukumnya demi untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum, keadilan.
Kenapa itu belum diterapkan sekarang? Nggak Prof. Juanda, aja di 2024. Idealnya menurut Anda, singkat saja ya, idealnya menurut Anda berapa persen sih ambang batas atau sama sekali tidak perlu, tidak diadakan ambang batas itu? Karena kalau tidak diadakan, ini menjadi hal yang menjadi soal juga ke depannya. Prof. Juanda. Nah itu, jadi begini, perlu dicermati oleh, ya. Ya, menurut Anda idealnya berapa persen sih? Halo? Prof. Juanda. Ya, kami mohon maaf pemirsa, ada gangguan komunikasi kami dengan Prof. Juanda, tapi setidaknya sudah menyampaikan pendapatnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Aksi bakar ban hingga blokir jalan mewarnai unjuk rasa di depan kantor KLHK. Massa mendesak KLHK menghentikan operasional salah satu pabrik yang diduga menimbun limbah B3 dari luar negeri hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Kami minta maaf. Massa dari Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia menghadang laju kendaraan yang melintas di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Aksi blokir jalan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka menyusul masih beroperasinya salah satu pabrik yang berada di wilayah Cikande, Serang, Banten, yang diduga menimbun limbah B3 dari luar negeri. Usai memblokir jalan, massa kemudian menyuarakan aspirasinya dengan berorasi di atas mobil komando sambil membakar ban bekas. Dalam aksinya, massa mendesak KLHK segera menghentikan operasional pabrik tersebut secara permanen. Massa menuding pabrik yang berkedok smelter timah hitam tersebut justru menggunakan bahan baku timah dari limbah pabrik smelter luar negeri sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Jadi kami sangat tidak suka dan tidak mau bahwa negeri ini sebagai negeri limbah, negeri sampah, negeri sebagai negeri untuk menumpuk limbah P3 dari negara, dari luar negeri, begitu. Meski aksi ini kali ini tidak mendapat respon dari perwakilan KLHK, namun pendemo mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa lebih besar lagi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 4 tersangka serta 8 anak berkonflik dengan hukum pada kasus dugaan perundungan di Binus School Serpong. Salah satu motif perundungan ialah tradisi kelompok. Usai melakukan gelar perkara, polisi menetapkan 4 orang tersangka dan 8 anak berkonflik dengan hukuman atau ABH dalam kasus dugaan perundungan di Binus School Serpong. 4 tersangka yakni E, R, J, dan G. Sementara 8 ABH tidak diberikan identitasnya. 12 orang tersebut dijerat pasal tentang perundungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi total yang ditetapkan sejumlah 12 orang dengan rincian 8 orang anak berkonflik dengan hukum dan 4 orang tersangka melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 KUHP. KPAI juga mengapresiasi penanganan kasus oleh Polres Metro Tangsel dan terus mengawal kasus agar tidak ada hak anak-anak yang terabaikan. Yang masih perlu kita kawal adalah bagaimana penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan tentu saja dalam hal ini jangan sampai ada hak-hak anak yang terabaikan. Kami mohon kerjasamanya semua komponen OPD terkait yang ada di sini dari Kementerian dan Kepolisian agar kita bersama-sama menuntaskan kasus ini dan ini menjadi pembelajaran untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 17 saksi dan 2 saksi ahli, termasuk pihak sekolah dan orang tua salah satu dari 12 anak berstatus tersangka maupun ABH Vincent Rompis.